di momen Paskah yang luar biasa ini. Kita bersyukur ya karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh diselamatkan. Yesus di atas kayu salib, dia pernah berkata, sudah selesai. Apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus datang ke dunia, semuanya sudah digenapi melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Ya, kita bersyukur mestinya kita adalah orang-orang yang harus menerima hukuman, menerima penderitaan, tapi Yesus sudah tanggung semuanya. Nah, Bapak Ibu, malam ini saya ingin membaca ayat firman Tuhan dalam Amsal pasal 10 ya, Amsal pasal 10. Ini jajaan ya, ada persiapan khususnya. Ya, Amsal pasal 10, Bapak Ibu. Amsal pasal 10 itu terdiri dari 32 ayat. Ya. Tetapi 13 ayat, ya, 13 ayat itu menyebut atau berkata tentang orang benar. Saya menyebutnya pasal ini, Amsal 10 ini adalah pasal orang benar, ya. Jadi saya menyebut pasal Amsal pasal 10 adalah amsalnya orang benar, kira-kira begitu. Ya. Dimulai dari ayat yang keempat, ayat 3, ya, ada 13 ayat disebutkan tentang orang benar. Ada ayat 3, ayat 7, ayat 11, ayat 16, ayat 20, ayat 21. Saya nggak baca semua, nanti cuma saya sebutkan aja ya. Ayat 24, ayat 25, ayat 28, ayat 30 sampai 32. Itu menyebut tentang orang benar. Nah, ayat 3, dimulai ayat 3 dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, bagian A, ya. Amsal pasal 10 ayat 3 bagian A dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita hitung mundur ya, masa COVID-19 ini kan sudah 1 tahun ya, hampir 1 tahun ya. Jadi kalau tidak salah bulan Maret ya di Indonesia sudah mulai lockdown itu mungkin Maret, April ya, Jakarta Maret, April, jadi bahkan sudah 1 tahun lebih berarti. Ya, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua, kita semua, tim MOU, orang-orang percaya, pasti dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun kondisi Bapak Ibu, apapun pekerjaan Bapak Ibu yang saat-saat COVID-19 banyak orang yang ter-PHK, banyak orang yang akhirnya mungkin kehilangan pekerjaan, tetapi bahwa Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, ya. Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Nah, ayat ini merupakan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan. Ya, saudara, penting sekali kita tahu bahwa status kita dulu, kita kan punya status kita dulu orang berdosa. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus, oleh karena Yesus orang benar itu, membenarkan banyak orang, membenarkan semua orang yang percaya. Ya, orang benar yang pertama adalah Yesus sendiri. Dalam kitab Yesaya pasal
53 itu disebutkan, kemudian Yesus membenarkan semua orang percaya, termasuk saudara dan saya adalah golongan orang-orang yang dibenarkan. Ya, Roma pasal 3 menyebutkan bahwa tidak semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Ya, kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, itu adalah hukuman kekal, kematian. Tetapi karena kita percaya kepada penebusan akan Kristus, maka kita dibenarkan. Status kita berubah ya, menjadi orang benar. Nah, ayat yang lain menyebutkan di ayat yang ke-6 dari pasal yang sama, Amsal pasal 10 ayat 6 berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Ya. Jadi kepala itu tempatnya kan di atas ya. Artinya Bapak Ibu saudara bahwa kita ini di atas, di kepala ini kan tempat di mana kita bisa berpikir ya. Jadi saya menangkap bahwa berkat Tuhan atau berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi ketika kita kepala kita sebagai orang-orang percaya ya, karena saya pernah mengikuti pemuridan pria sejati, salah satu pelajaran yang saya tangkap, maka kepala itu ada pada pria kalau kita berbicara tentang keluarga ya. Pria itu adalah kepala. Kepala itu adalah penentu. Jadi Bapak-bapak, para pria, kita semua, para suami adalah penentu yang akan membawa keluarga kita akan dibawa kemana. Nah, kalau kita adalah orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan, ingat bahwa Tuhan tadi pertama tidak akan membiarkan kita menderita kelaparan. Dan ayat ini disebutkan berkat Tuhan di atas kepala orang benar. Nah, saya ingat ketika mundur ya, maju ya, maju apa mundur ya, ke Kitab Kejadian ya, Kitab Kejadian ketika semua orang sudah memilih jalan hidup yang salah ya, semua orang sudah memilih jalan hidup yang dibenci oleh Tuhan ketika zaman Nuh itu ya, maka Tuhan mendapatkan di sana ada Nuh yang adalah orang yang benar ya. Nah, kalau saya hitung Nuh ketika masuk di dalam bahtera waktu itu ya, ketika banjir air bah sudah memenuhi seluruh bumi, maka selama waktu itu kalau tidak salah ya, itu 1 tahun Nuh berada di dalam bahtera. Tapi apakah di dalam bahtera Tuhan tidak pelihara? Tuhan pelihara Nuh dan keluarganya. Ya, saya mendapatkan rema dari kehidupan Nuh itu luar biasa ya. Selama 1 tahun istilahnya Nuh di lockdown oleh Tuhan, sementara semua orang harus mati, bahkan bukan hanya manusia, tetapi semua yang bernyawa waktu itu semua mati. Tapi Nuh ternyata kedapatan orang yang benar, orang yang tidak bercacat celah pada masanya, pada waktu itu, dan Tuhan pelihara. Ya, saya yakin, saya percaya apapun kondisi dunia ini, walau mungkin COVID ini terus berkepanjangan, kita tidak pernah tahu sampai kapan ya COVID ini akan berakhir, atau misalnya diizinkan selamanya tidak akan berakhir misalnya, tapi orang benar tetap dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya, saya yakin itu ya. Saya bersyukur, saya mengingat tentang keluarga saya misalnya ya. Saya selalu punya cita-cita, punya keinginan dalam keluarga ingin menorehkan sebuah sejarah, karena dari keluarga saya ya satu-satunya yang Kristen itu saya. Jadi saya ingin
membuat sebuah sejarah gitu. Andai kata misalnya nanti saya sudah dipanggil Tuhan, ada orang yang mau survei tentang keluarga bisa misalnya berapa tahun lalu setelah saya meninggal misalnya, ya ingat seperti keluarganya Mesjuk dan keluarganya siapa itu Jonathan Edward, ya mungkin dia kan tidak pernah berpikir bahwa setelah dia meninggal kemudian ada orang yang mensurvei, ternyata di survei keluarganya antara keluarga Mesjuk yang adalah orang yang tidak takut akan Tuhan dan keluarga Jonathan Edward yang hidupnya benar, takut akan Tuhan, ternyata kan bedanya antara bumi dan langit. Nah, saya punya impian itu, ya bisa terjadi. Kenapa? Karena di Maliaki pasal ini, ayat ini menjadi rema juga buat saya. Maliaki pasal yang ketiga, Maliaki pasal 3, Maliaki pasal 3 di ayat yang ke-18 berkata begini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ayat ini menjadi pegangan buat saya, ayat ini menjadi rema buat saya bahwa kelak, ya mungkin belum hari ini, tapi kelak pasti Tuhan akan tunjukkan. Ya, mungkin juga ketika saya sudah tidak ada di dunia, mungkin ada orang yang mensurvei misalnya. Nah, dikatakan di ayat ini, Maliaki 3:18 tadi, maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Kembali itu berarti pernah terjadi. Di mana pernah terjadi? Ya, di Mesir ketika orang-orang Ibrani, orang-orang pilihan Tuhan ada di Mesir. Ya, Mesir selalu berbicara tentang keadaan dunia atau menggambarkan dunia ini. Nah, pada saat di Mesir ketika Paskah terjadi, kita tahu sebelum bangsa Ibrani atau orang Israel keluar dari Mesir kan ada 10 tulah yang terjadi di sana. Ya, tetapi dikatakan khususnya di tulah yang terakhir ya, semua anak sulung mati, bukan hanya anak sulung manusia, tetapi juga anak sulung binatang, semua mati, tapi terkecuali di Gosen ya, di mana orang Israel itu tinggal di sana. Dikatakan anjing pun malam itu tidak menggonggong ya, ketika Tuhan menjalani seluruh tanah Mesir didapatkan tidak didapati di Gosen ya, di mana orang-orang Ibrani, di mana orang-orang pilihan Tuhan tinggal di sana, karena ada sebuah tanda yaitu di ambang pintunya ketika Tuhan lewat di sana mendapati darah di ambang pintunya, maka malaikat maut itu lewat. Itu yang disebut Paskah tadi ya Bapak Ibu. Dan kita tahu sejarah ya bahwa bukan hanya tulah yang terakhir ya, yang ke-10 anak sulung mati, tapi di 10 tulah itu pun apa yang terjadi di Mesir ya, di seluruh Mesir, tetapi kecualikan Gosen di mana orang-orang percaya itu tinggal. Nah, saya punya keyakinan itu bahwa Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ini yang saya pegang ya. Perbedaan di sini saya kadang-kala mengukur apakah perbedaan ekonomi, tentu bukan ya, tapi kelak pada akhirnya ya, kalau kita lihat membaca di pasal yang keempat, Maliaki pasal 4 ya, kita akan ngerti perbedaannya seperti apa ya. Saya ingin baca ya, Maliaki pasal 4 mulai ayat 1 dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan
semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah orang benar. Sebab itu malam ini lewat ayat-ayat ini pesan moralnya adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah melepaskan Tuhan. Kita sudah diselamatkan, kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah tahu tentang kebenaran, jangan sampai kita melepaskan kebenaran itu. Saya sangat nyesel gitu ya. Ada beberapa orang yang saya kenal, tapi oleh karena persoalan keluarga, oleh karena warisan, akhirnya rela meninggalkan Yesus, rela meninggalkan kekristenan, hanya karena masalah keluarga. Ya, beberapa orang di daerah kami yang oleh karena jabatan ya juga meninggalkan keyakinannya. Belum lama ini di Kendal ini ada salah satu orang yang cukup saya kenal, cukup berpengaruh ya di lingkungan pemerintahan di Kabupaten Kendal maupun di lingkungan gereja, ya cukup berpengaruh. Saya sangat kaget ketika berapa bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, bahwa orang itu ternyata sudah menjadi mualaf, ya. Oleh karena apa? Perselingkuhan yang pertama. Yang kedua oleh karena jabatan, ya. Ini orang yang kedua di dinas pemerintahan Kabupaten Kendal, orang Kristen, punya jabatan cukup bagus, ya, punya karir cukup bagus, tetapi akhirnya meninggalkan keyakinannya sebagai orang Kristen, ya, jadi mualaf. Jadi cukup kaget dan nyesel saya, ya. Setiap tahun kami di Kabupaten akan mengadakan Natal bersama. Orang ini yang selalu jadi jembatan antara gereja dan pemerintah. Tapi tahu-tahu berapa bulan yang lalu sudah menjadi mualaf, saya sesek rasanya. Ya, jangan sampai saudara, ya kita semua yang sudah ngerti kebenaran, sudah dimerdekakan, sudah ditebus dari hidup kita yang lama, tapi oleh karena persoalan, ya begitu mudah meninggalkan kebenaran itu sendiri. Ya, saya yakin yang di sini tidak ada, ya, tidak ada yang akan meninggalkan kebenaran. Ya, orang punya posisi cukup penting, tapi begitu digoda mungkin supaya naik jabatannya dinaikkan lagi, dipromosikan ke jabatan tertentu, rela meninggalkan kebenaran. Ya, padahal Tuhan berjanji yang saya yakini kalau hari ini saya belum melihat perbedaan, satu saat kelak bahwa Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Di ayat yang ketiga dari Maleakhi pasal 4 berkata, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ini ayat-ayat yang saya yakini, saya percayai bahwa seperti Nabi Yesaya berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, pasti itu akan terjadi. Ya, hanya memang kita butuh ketekunan, butuh kesetiaan dalam mengiring Tuhan. Saya nggak lama, saya ingin akhiri satu ayat lagi ya dalam Mazmur pasal 112 ya, Mazmur. Nanti istri saya sebentar sedikit mau nambahin ya.
Mazmur 111, 112. Ya, Mazmur 112. Di ayat yang ke-6 berkata, Mazmur 112 ayat 6, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ayat berikutnya yang saya maksud ya, bagian B ayat 6, orang benar itu akan diingat selamanya. Itu janji Tuhan, saudara ya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ya. Contoh tadi kita menemukan dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian itu adalah Nuh. Setelah Nuh kita menemukan ada Abraham. Ya, ingat Abraham ketika kota Sodom dan Gomora, dua kota yang menjadi kejijikan bagi Tuhan, kota itu akhirnya dihancurkan, tapi Tuhan mengingat ada keponakan Abraham di sana namanya Lot. Tapi bukan karena Lot ingat, tapi Abraham. Karena Abraham sebutannya benar, Bapak orang benar, Bapak orang percaya. Oleh karena Abraham ya, tuh mengingat doa Abraham, maka Lot diselamatkan. Pasal 18, pasal 19 itu ya ketika Abraham berdoa kan, minta Tuhan kalau ada 50 orang benar di kota ini, maka Tuhan hakim yang adil akan menghukum, akan membinasakan orang fasik, orang benar bersama-sama orang fasik. Tapi ternyata tidak ada 50 orang benar. Sampai bilangan yang disebut oleh Abraham, yang Abraham minta kepada Tuhan, kalau ada 10 orang benar, ternyata juga nggak ada 10 orang benar kan di sana. Akhirnya kota Sodom dan Gomora dihancurkan, ya, tetapi Tuhan menyelamatkan Lot ya karena doa Abraham ya. Kalau saudara baca di sana dikatakan bahwa Tuhan mengingat Abraham. Jadi saya yakin, saya percaya saudara-saudara ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, kita yang adalah orang-orang benar ya, bukan karena kita tidak pernah berbuat salah, tapi oleh karena anugerahnya, oleh karena penebusan Kristus ya, kita dibenarkan menjadi orang-orang benar. Status kita bukan lagi orang berdosa, tapi orang benar. Dari orang benar, status kita menjadi orang kudus. Dari orang kudus, status kita akan berubah lagi menjadi orang yang sempurna. Ya, dan kita sedang berjalan ke sana, ya. Melalui proses demi proses, kita semua akan mencapai menjadi manusia yang sempurna. Tapi proses yang harus kita jalani yang memang tidak gampang, ya, harus mengikuti proses demi proses yang Tuhan mau. Ya, ini istri saya mau nambahin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah memberikan kepada kita suatu kemenangan. Kepada kita umatnya, bahwa kita ini orang-orang yang diberikan pemenang, menjadi seorang pemenang. Karena kebangkitan daripada Yesus, Dia yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita, Dia pula yang menjamin kehidupan kita. Apapun keberadaan kita. Tadi dikatakan orang benar itu tidak akan kelaparan. Kalau saya boleh saksikan selama musim pandemi ini, yang sudah berjalan setahun, bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan jemaat, yang sebelum masa pandemi kami jarang alami, kami belum pernah lakukan secara besar-besaran. Tapi selama pandemi ini, pemeliharaan Tuhan itu dia katakan tidak pernah parah. Justru masa pandemi kami bisa berbagi berkat dengan seluruh jemaat, berbagi berkat dengan seluruh warga. Kami bersyukur sekali
Tuhan pernah kirim kami 100 kilo sehingga kami bisa berbagi dengan tetangga kanan kiri kami, berbagi dengan jemaat kirim. Setelah dia ingatkan saya ketika Elia berada di Sungai Kerit, bagaimana Tuhan memberikan pemeliharaannya. Dia menyatakan kasihnya bahwa dia tidak pernah tinggalkan umatnya. Oleh sebab itu, saya bersyukur sekali. Walaupun masa-masa seperti ini, tapi Allah kita, dialah yang menjamin kehidupan kita. Melalui pengorbanannya, melalui kebangkitannya, melalui penderitaan yang sudah Tuhan alami, dia membuktikan kasihnya kepada kita. Oleh sebab itu kita bangga. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita masih bisa menikmati kasihnya oleh karena Tuhan. Dan biarlah melalui Paskah ini, Paskah yang luar biasa, yang memberikan satu penghiburan kepada kita, di mana Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita. Terus kita akan semakin fokus kepada Tuhan. Ya, saudara, sebelum saya akhiri, saya ingin membaca Mazmur pasal 37 di ayat yang ke-25. Mazmur 27 ayat 25 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sekali lagi ya, saya bacakan. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, beberapa janji Tuhan yang harus kita yakini bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Ya, kalau manusia yang berjanji mungkin bisa ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, dia pasti menggenapi apa yang dia janjikan. Ini merasakan tadi apa yang istri saya sampaikan ya, di masa-masa yang saya menyebutnya masa khusus ya, seperti Pak Widian pernah menyampaikan itu masa khusus. Jadi saya menyebutnya juga masa khusus ya. Karena masa khusus berarti ada pemeliharaan khusus, ada berkat khusus yang diberikan juga untuk orang-orang yang dikhususkan juga oleh Tuhan ya. Saya meyakini itu ya. Jadi saya juga percaya Bapak Ibu semua ya, dimanapun berada, apapun usaha pekerjaannya, pasti Tuhan tetap memelihara ya. Dikatakan ya, tidak pernah orang tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ya, kalau kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, berarti Tuhan tidak pernah juga meninggalkan kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dunia boleh berubah, situasi boleh berubah, COVID-19 terus mungkin berkepanjangan, tetapi tangan Tuhan juga tidak kurang panjang juga untuk terus menopang hidup kita, menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingin berdoa ya malam ini, mari kita doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam ini. Biarpun kesulitan ada di depan kami, tapi janji Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang memberkati hidup kami, biar kami boleh menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan kami tetap setia melakukan apa yang menjadi bagian kami, terus mempercayai bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami, pengiringan kami kepada Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mampukan kami terus berjuang, terus
menyelesaikan setiap pertandingan dengan baik dan memelihara iman. Ya, sampai akhir hidup kami, sampai kami berada di garis finish. Berkati semua tim MUU di Jawa Tengah, bahkan di seluruh Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, Engkau yang tetap memelihara dan menyertai. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu nyata atas kami di masa-masa yang khusus ini. Engkau juga memberikan berkat yang khusus kepada kami. Ya. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus bergantung kepada Tuhan. Apapun keberadaan kami, bagaimanapun situasi kami terus percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Segala yang baik Tuhan nyatakan dalam hidup kami, berkat jasmani, jiwani, rohani menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan Pak Awang, berkati. Ya. Amin, Bapak, teman-teman semua. Terima